Meluncur ke TKP. Siap, 86. Pada hari ini Polres Siak mendapatkan kabar adanya diduga seseorang melakukan pembakaran terhadap suatu lahan. Ada seseorang melakukan pembakaran di daerah Dayut, yang mana sekarang kita harus mengecek ke daerah tersebut apakah betul orang tersebut akan membakar lahan di daerah situ. Dan saya pun langsung menuju ke TKP. Cek ada orang atau enggak, langsung cari informasi ya di sana ya. Orang kita langsung dekati, tanya dia lagi ngapain, cari informasi siapa pembakar api pertama. Masukin lah ya. Nah itu terus kebakar terus. Dan dari posisi yang telah diinfokan oleh anggota, pada saat kami di TKP, kami menemukan seseorang di titik api tersebut. Di mana deh? Dari tadi Pak. Tadi di mana? Hah? Di sini aja Pak. Ada yang bakar nih? Bapak Pak. Bapak? Bapak Pak. Bapak di mana? Bapak tadi pergi Pak, sebentar Pak. Pergi. Namamu siapa? Siap. Tinggal di sini Pak. sini. Terus siapa yang nyuruh bakar di sini? Nggak tahu Pak. Bapak tadi yang bakar Pak. Bapak yang bakar. Siap. Dan kami pun langsung menginterogasi orang tersebut. Ini ada api juga nih. Pakai kok bisa terbakar Bapak tadi? Bawa mancis Bapak tadi Pak. Bawa mancis? Iya Pak. Bawa nomor telepon Bapak. Ternyata seseorang tersebut adalah anak dari bapak yang melakukan pembakaran tersebut. Assalamualaikum Pak. Ya, ini dari Polres Siak, Pak. Ini anak bapak, ini namanya. Oh iya Pak, ini kami kan lagi di sini ada kebakaran ini Pak. Bisa ke sini sebentar Pak? Iyalah Pak, kalau bisa secepatnya Pak. Ya Pak, minta tolong Pak. Iya Pak, kami tunggu Pak. Assalamualaikum. Selang beberapa waktu kemudian, bapak yang diduga melakukan pembakaran pun datang ke lahan tersebut. Pak. Iya Pak. Dari Polres Siak sama anggota nih Pak. Iya Pak, iya Pak. Jadi tadi kami kan melihat ada kebakaran nih Pak di lahannya Bapak. Ini Bapak sengaja nih Pak? Iya, saya cuma bakar prun-prunnya aja gitu Pak, biar ini Pak, biar lebih rapi gitu Pak. Ya, tapi kan menjala gitu Pak sampai sana. Iya Pak, salah saya Pak. Ini pakai apa tadi ininya? Pakai mancis Pak. Tapi sebelumnya saya pakai kerok-kerok dulu Pak. Kok di mana garuknya? Garuknya ada tadi saya tinggal Pak. Oh ini Pak, garuknya Pak. Oh ini garuknya. Iya ini garuknya Pak. Itu baru saya bakar tadi Pak. Pakai apa bakar ya Pak? Pakai mancis Pak. Mancis ya? Mana mancisnya Pak? Oh mancis. Dan ternyata benar bapak tersebut membakar untuk membuka lahan tersebut. Di rumah saya tinggal Pak. Nanti kita ambil ke rumah ya Pak ya? Iya Pak ya Pak. Garuknya berarti bapak kumpulin ininya apa? Bekas-bekas potongan sawit itu saya kumpulin, saya rapikan untuk nanam-nanam palawija Pak. Palawija. Tuh, ini kan jadinya asap Pak. Kita lagi keadaan darurat nih Pak, masalah asap Pak. Iya Pak, maaf saya Pak. Bukan bapak pribadi sendiri yang kena asapnya, tapi masyarakat sekitar juga kena Pak. Iya Pak, maaf Pak, maaf Pak. Salah Juga jadi atensi juga Pak bagi kita kepolisian. Gitu. Iya Pak, saya salah. Dengan terpaksa, kami pun mengamankan bapak tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bapak masuk ke mobil aja. Bapak masuk ke mobil. Adanya diamankan aja. Iya, naik. Tak bawa. Iya, letak sini aja. Dia jaga ya. Iya Pak. Kami himbaukan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena efek dari asap tersebut tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi dirasakan oleh orang lain dan merusak kesehatan masyarakat di sekitarnya. Atensi Bapak Presiden tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan, kami dari Polres Siak langsung menanggapi hal tersebut.
Pada hari ini Polres Siak mendapatkan kabar ada beberapa titik api yang salah satunya yaitu di daerah Desa Sri Gemilang, Kecamatan Kotogasi. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim pun langsung memberikan APP untuk persiapan menanggulangi titik api tersebut. Hari ini kita melanjutkan kegiatan kemarin, upaya pendinginan di TKP Karhutla, Kampung Sri Gemilang, Kecamatan Kotogasi. Jadi kita lakukan upaya pendinginan dan upaya pemadaman kalau memang masih ada bara-bara api yang ada di bawah lahan gambut. Nanti tim Gakum untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan untuk upaya penegakan hukum. Setelah APP, kami pun langsung berangkat menuju titik api tersebut. Kita akan singgah dulu di titik api hotspot kilometer 4 Jalan Baru, Kecamatan Dayut. Di sini ada sekitar 21 personil terdiri dari Polki dan Poluan juga. Kita akan mengecek langsung ke TKP. Sesampai di lokasi pertama, Damkar pun telah menyiapkan alat-alat untuk melakukan proses pendinginan terhadap titik api. Ya gambut tuh gitu, daerahnya itu memang api nggak kelihatan kita kan dari atas kan. Cuman dia di bawah ini, di bawah masih ngebakar dia. Ini masih ada api. Jadi kita kalau pendinginan tuh harus sampai betul-betul nggak ada lagi asapnya, baru kita pindah lokasi. Pendinginan yang dimaksud yaitu untuk mencegah adanya aliran api yang ada di tanah gambut dan juga untuk mengoptimalkan tanah itu betul-betul basah dan mencegah menyebar api di wilayah yang kering. Dalam penanggulangan karhutla ini, tidak hanya polisi laki-laki yang dilibatkan, tetapi polisi wanita pun dilibatkan dalam penanggulangan karhutla ini. Kita sebagai anggota Polri turut membantu rekan-rekan kita bertugas di lapangan memadamkan api yang juga berada di wilayah tempat kita bertugas. Kalau Mbak sendiri punya keluarga, punya anak nggak Mbak? Ada anak saya yang saya tinggalkan bersama ibu saya di rumah. Saya beri pengertian bahwa sebagai anggota Polri, kapanpun saya harus siap karena sudah menjadi tugas saya dan sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu demi keamanan negara, khususnya wilayah tempat saya bertugas. Setelah cukup, kami pun pindah ke lokasi titik api selanjutnya. Persediaan cadangan air buat nyiram. Di lokasi kedua, kami melihat api sudah mulai menyebar. Sambung selang saya sambung. Sehingga kami menyiapkan peralatan untuk melakukan pemadaman. Kami jangan bawa akar habis, pohon tumbang. Jadi hati-hati melangkah, hati-hati pijak. Perhatikan kawan yang lain, itu kawan asli nyemprot, yang lain perhatikan kawan, isi pohon-pohonnya. Walaupun dengan akses yang sulit, kami tidak putus asa untuk melakukan pemadaman api di dalam hutan wilayah tersebut. Sudah 21 hari sini. 21 hari. 21 hari. Ini jadi lagi Pak. Ini kita tahu nih, karena angin di sini kan angin putar. Padahal dia udah kita blok nih pakai kanal keliling. Ya, semoga lah. Kecilkan, bilang kecilkan. Matikan lo. Awas langkah ya, hati-hati. Pada saat kami melakukan pemadaman api, ternyata di titik lainnya, api sudah mulai membesar. Apa yang selang nih? Selang lagi tadi sama selang. Atau itu copot, pindahkan lu ke sini. Atau yang itu copot, pindahkan lu ke sini. Biar gak banyak. Ada. Tambah. Cepat.
Walaupun kami memiliki alat yang terbatas, kami pun tetap berusaha untuk memadamkan api di titik tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, api dapat dipadamkan. Hari ke-21, TKP kebakaran hutan dan lahan di Kampung Sri Gemilang, Kecamatan Kotogasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kita berhasil menghentikan titik api dan alhamdulillah sudah padam. Sekarang masih upaya pendinginan dan himbauan kami dari kepolisian kepada masyarakat ataupun oknum-oknum yang mencoba untuk membuka lahan dengan cara membakar, tolong hentikan. Karena kalau bukan kita yang menjaga hutan kita, atau kita yang menjaga alam kita, siapa lagi? Dan di press release ini, Bapak Kapolda menunjukkan pelaku-pelaku pembakar di wilayah hukum Polda Riau. Ini semua tersangka dalam hal pembakaran hutan dan lahan. Namanya siapa, Mas? Dari mana? Parit Baru. Parit Baru. Ini Mas siapa? Dari mana, Pak? TKP Barat Timur. TKP Barat Timur. Masuk kabupaten? Kabupaten Kerinci, Pelalawan. Oke, ini yang keras. Dari Bunut. Sore. Siapa yang suruh bakar lahan? Kemauan sendiri atau ingin buka lahan? Ingin buka lahan. Ya. Ini dari mana, Pak? Pekanbaru, Pak. Pekanbaru sini ya. Ya. Bukan anak buahnya Pak Sawi, Pak. Ya, ini Dayun, Pak. Dayun. Bapak membakar hutan? Enggak, Pak. Lahan. Apa? Lahan? Apa? Ya. Di mana? Di 8A, Pak. Kenapa dilakukan pembakaran? Mau numpang nahan padi, Pak. Bapak sadar nggak bahwa kebakaran hutan menimbulkan asap yang bisa mencemari lingkungan dan merusak kesehatan? Iya, Pak. Tahu ya? Berarti Bapak sudah melanggar hukum. Jelas. Rekan-rekan sekalian, ada 3 hal besar yang dilakukan oleh Polda Riau berkaitan dengan penyikapan terhadap masalah karhutla. Yang pertama, tindakan preemptif. Itu sudah, sedang, dan akan terus dilakukan. Contoh kegiatan preemptif, ya, kita menyajikan binluh kepada masyarakat, membagi selebaran angket, FGD, Fokus Communication, mengajak pada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita berikan leaflet, pamflet, agar tidak melakukan pembakaran. Itu sudah, sedang, dan terus dilaksanakan di pelosok-pelosok desa. Polri tidak bisa ditekan oleh siapapun. 27 orang tersangka sudah dalam proses penahanan di kita. Tuh, Bapak tahu nggak, sekarang kan sudah ada peraturan kalau tidak setahun atau maksimal 2 tahun tidak melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK, kendaraan Bapak akan diblokir. Luncur ke TKP. Siap. 86.